Sobat Sukses, mari kita lanjut pembahasan kita untuk seri bedah buku, Sukses Berinvestasi ala Buffett bagian yang terakhir. Abaikan ramalan pasar saham dan pahami batas keamanan. Mungkin kita pernah tertarik untuk mengetahui bagaimana situasi pasar saham di masa depan. Kita mencari tahu, dan akhirnya kita tenggelam dalam lingkaran ramalan yang akhirnya akan membuat kita sakit kepala. Bagi Buffett, ramalan seperti ini sangat rendahan. Ramalan pasar saham tidak bisa memprediksi masa depan. Justru, kita bisa menilai peramalnya dari penilaiannya akan apa yang terjadi di masa depan. Buffett lebih suka berfokus hanya pada kinerja bisnis dan tidak terganggu oleh tren yang lebih besar. Ramalan hanya akan menunda tindakan kita dan mengaburkan penilaian kita. Lebih baik lihat kinerja bisnis yang sudah terbukti dan bukan proyeksi, apalagi prediksi. Tetap berfokus pada level perusahaan dan bukan pasar. Gunakan waktu kita untuk menganalisis kinerja perusahaan di masa lalu dan masa kini, sehingga kita bisa lebih memahami masa depan perusahaan itu. Cari peluang yang menjanjikan itu tanpa harus melibatkan peramalan pasar. Menurut Buffett, investor yang baik adalah seseorang yang mengombinasikan pertimbangan bisnis yang baik dengan kemampuan untuk mengabaikan pergerakan di pasar. Saat ia belajar dari Benjamin Graham di Columbia University, Buffett kebetulan adalah satu-satunya mahasiswa yang mendapatkan nilai A+ selama 22 tahun Graham mengajar. Saat itu, Graham mengajari Buffett mengenai dua konsep yang sangat penting yang masih ia jalankan hingga saat ini. Pertama, kiasan Mr. Market, dan kedua, untuk selalu mempunyai margin aman dalam harga beli. Dua gagasan ini dan pandangan kalau saham adalah bagian kepemilikan dalam bisnis, membentuk pedoman pokok Graham yang disebut sebagai Rocks of Gibraltar. Bagi Buffett, hingga 100 tahun ke depan, konsep-konsep ini akan tetap valid. Lalu, siapa itu Mr. Market? Mr. Market adalah seorang partner bisnis yang memiliki masalah emosional yang tidak bisa disembuhkan dan yang menentukan harga di mana ia akan menjual atau membeli sahamnya dalam bisnis kepada atau dari kita. Dengan kata lain, psikologi memengaruhi harga yang ia tentukan. Saat ia merasa senang, ia hanya melihat hal-hal yang baik terjadi dalam bisnis. Saat ia sedih, ia hanya melihat kesulitan di dalam dan di luar bisnis. Kuncinya di sini ialah kita tidak boleh jatuh di bawah pengaruh Mr. Market. Dengan kata lain, ini menunjukkan cara kerja harga di pasar, bahkan kegilaannya. Ini akan membantu kita mendapatkan kerangka berpikir yang tepat saat membuat keputusan investasi. Sementara itu, margin of safety adalah kondisi harga saham yang secara substansial lebih rendah dari nilai bisnisnya. Perlu ada jarak antara harga dan nilai bisnis. Ingat, beli $1 seharga 40 sen. Ini berfungsi untuk berjaga-jaga seandainya terjadi kesalahan. Bagaimana mengetahuinya? Lagi-lagi, dengan kembali melihat pendapatan, arus kas, dan modal yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jangan takut melawan arus orang banyak dan selalu perbanyak ilmu di bidang saham. Di tahun 1960-an, pasar saham mulai melonjak tinggi dan harga-harga menjulang. Banyak orang menjadi sangat bergairah di pasar saham. Dampaknya ialah kenaikan harga saham. Buffett nggak akan melakukan investasi di saat harga saham naik secara irasional. Ia lebih memilih untuk duduk di pinggir sambil mengamati. Tidak lama kemudian, pasar saham pun jatuh. Investor pun ketakutan. Orang-orang malah menjual saham mereka dan berhenti berinvestasi. Di tahun 1970-an terjadi penurunan pasar besar-besaran. Apa yang dilakukan Buffett? Ia mulai membeli saham, bahkan sangat banyak. Dia melakukan investasi besar-besaran saat pasar menawarkan perusahaan bagus di harga yang sangat rendah. Dia memanfaatkan saham bisnis yang baik ini. Belilah saat orang-orang menjual saham mereka dan jualah saat orang-orang mulai membeli. Ingat kata Buffett, saham itu paling menarik saat tidak ada orang yang tertarik padanya. Langkah lain untuk menjadi investor yang hebat ialah kita tidak boleh malas membaca. Sama seperti pemikir besar lainnya. Warren Buffett membaca banyak hal, termasuk Wall Street Journal, New York Times, dan majalah keuangan seperti Fortune. Ketika sebuah perusahaan terlintas di kepala Buffett, ia mulai membaca semua hal yang bisa ia dapatkan tentang perusahaan itu dan industri yang terkait. Ia juga mulai rutin membaca laporan tahunan perusahaan.
Kalau ia mulai tertarik dengan satu perusahaan, dia akan membeli beberapa saham perusahaan pesaing hanya untuk mendapatkan laporan tahunan mereka. Salah satu buku yang ia sarankan ialah buku investasi favoritnya yang ditulis oleh Ben Graham, The Intelligent Investor. Perpustakaan tidak akan lengkap tanpa buku Security Analysis, karangan Graham dan Dodd. Kita juga bisa melihat situs web Berkshire Hathaway untuk membaca tulisan Buffett bagi para pemegang saham dan laporan tahunan sejak tahun 1977. Baca dengan selektif dan cari bacaan yang berguna bagi seorang investor nilai. Jadilah investor yang andal dengan menghindari kesalahan yang dilakukan orang lain. Kesuksesan finansial hanyalah masalah melakukan kebiasaan yang baik. Pastikan kita sudah menemukan panutan yang tepat. Tiru sifat dan karakter orang yang paling kita kagumi. Kenapa? Karena kalau dilatih secara rutin, kebiasaan-kebiasaan itu akan menjadi kebiasaan kita. Kita bisa meniru Buffett. Tulis filosofi yang mau kita miliki dan pastikan untuk terus mengusahakannya. Kita juga perlu belajar dari kesalahan investor lain supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Ada banyak pensiunan yang sudah menabung uang tertipu oleh ahli-ahli profesional yang ingin membangun portofolionya sendiri. Orang-orang yang rugi ratusan ribu dolar di saat usia menuai ini, akhirnya terpaksa kembali ke dunia kerja. Ini pula yang melahirkan pemahaman. Kalau dunia investasi lebih baik diserahkan pada ahli profesional karena orang awam seringkali dirugikan tanpa tahu apa penyebabnya. Inilah pentingnya pemahaman yang solid tentang fundamental investasi yang paling dasar. Perhatikan biaya-biaya yang terkait dengan investasi. Biaya-biaya terselubung akan mematikan retur kita di akhir tahun. Jadilah investor yang cerdas dengan mengajukan pertanyaan dan memperhatikan biaya. Menjadi investor yang andal tidak berbicara tentang investasi yang brilian atau sedang tren di pasar. Menjadi investor yang andal berarti investasi kita ini bisa membuat kita kaya kalau kita tidak tergesa-gesa menjual saham kita di bisnis yang tepat. Kita bisa menjadi Buffett di masa depan. Ringkasan. Dalam buku ini kita dijelaskan aturan investasi Buffett sangat sederhana. Ini karena memang Buffett memiliki prinsip untuk menghindari hal-hal yang kompleks dan tidak ia pahami. Hal yang sama juga bisa kita temukan pada caranya berinvestasi. Berinvestasilah pada hal-hal yang kita pahami. Hindari bisnis yang kita tidak paham. Berinvestasilah di bisnis yang ada dalam lingkaran kompetensi kita. Hindari hiperaktivitas. Tinggalkan saja saham kita selama beberapa tahun. Ambil kesempatan emas yang benar-benar kita perhitungkan. Namun, kita harus selektif dan tidak mengambil semua kesempatan yang ada. Gaya investasi Buffett bukanlah pola cepat kaya, tapi menjadi kaya pelan-pelan. Saham adalah bagian dari sebuah bisnis. Hal pertama yang harus kita perhatikan dari sebuah bisnis yang baik adalah kinerjanya. Kemudian, kita perlu memperhatikan manajemen bisnis sudah kompeten dan berintegritas, dan menempatkan kepentingan pemegang saham sebagai hal terpenting. Miliki temperamen yang tepat dengan tidak mengikuti arus utama. Latih pendapat kita yang independen dengan membaca dan mempelajari banyak ilmu-ilmu saham yang akan semakin membantu kita menjadi investor nilai yang andal.